Selamat siang dan juga selamat datang kami ucapkan dalam acara Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023. Bumi Global Carbon Foundation bekerja sama dengan Investor Daily kembali menghadirkan penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi menyelamatkan bumi melalui langkah nyata dalam mengelola serta mengurangi emisi karbon secara berkelanjutan. Dengan kinerja unggul di sepanjang tahun 2023. Sebanyak 114 perusahaan mencatat kemajuan signifikan dalam upaya penurunan emisi karbon sepanjang tahun 2022 dan berhak atas penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023. Izinkan saya Triwidiatmoko dan juga rekan saya yang sudah cantik hari ini, Melissa Gilbert, untuk bisa memandu kita semua dalam rangkaian acara Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023. Baiklah, Melissa, kita akan menyapa terlebih dahulu para penerima penghargaan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita. Selamat sore Bapak dan Ibu, selamat bergabung dalam acara Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023. Dan tentunya untuk bisa mengawali acara kita hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama welcome speech dari Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily. Untuk itu, saya persilakan Bapak Jaka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Penganugerahan Transparansi Emisi Korporasi 2023 yang acara ini digelar bekerjasama Investor Daily yang tergabung di B-Universe dengan Bumi Global Carbon Foundation, BGK Foundation. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ahmad Deni Daruri, founder dari Bumi Global Carbon Foundation. Selamat datang Pak, selamat siang. Juga kepada Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur. Juga kepada Bapak Edi Rifai, Direktur Legal External Affairs and Circular Economy, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. Juga kepada Bapak Jos Utomo, Direktur PT Triputra Agro Persada, Tbk. Kepada Bapak Lukman Hakim, Direktur PT Panca Budi Idaman, Tbk. Juga kepada Bapak Satrio Dewandono, Chief of Business Strategy and Development and Corporate Communication, PT Astra Grapia.
kepada Ibu Dewi Simatupang, AVP Reporting and Compliance Investor Relation PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung dan juga perwakilan dari 114 perusahaan penerima anugerah transparansi emisi korporasi 2023. Sekali lagi acara ini digelar, penganugerahan ini digelar kerjasama dengan Bumi Global Carbon Foundation. Saya ucapkan terima kasih dengan Bumi Global Carbon Foundation karena sudah ketiga kali kita bekerja sama untuk menggelar acara ini. Seperti kita ketahui bahwa dalam penilaian ini sudah beberapa tahapan dan ada level penilaian tentunya di penganugerahan ini. Ada Green dan Green Elite, juga ada level penilaian keberhasilan. Ada Platinum Plus, ada Platinum dan Gold Plus, ada Gold. Nanti siapa nanti akan kita umumkan dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan penganugerahan ini. Semoga ini menjadi pemicu kita untuk terus peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, di Indonesia ini. Karena emisi karbon selalu menjadi tantangan bagi kita, bagi perusahaan untuk terus bisa mengurangi emisi karbon yang saat ini pemerintah juga punya concern untuk itu. Bahkan pemerintah mempunyai target dalam National Determined Contribution di NDC mengurangi 31,89% di tahun 2030 itu dengan peran sendiri. Jika ada sokongan dari atau bantuan dari dunia internasional, ada target mengurangi 43,2% pengurangan emisi karbon. Saat ini Indonesia di posisi yang cukup sulit untuk pengurangan emisi karbon karena ada catatan dari berbagai sumber kita termasuk di 10 besar terbesar, bahkan ada yang mengatakan 6 besar penyumbang emisi karbon di dunia. Dan saya yakin 114 perusahaan yang hadir saat ini mempunyai kepedulian tinggi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah untuk melakukan pengurangan emisi karbon yang ada saat ini. Dan kami sebagai media massa, B-Universe khususnya Investor Daily, mempunyai kepedulian untuk memberikan apresiasi, memberikan rasa terima kasih kepada kepedulian dari para perusahaan yang hadir saat ini untuk bersama-sama berkolaborasi bersama pemerintah dan kami untuk mengurangi tantangan ataupun problematika yang kita hadapi saat ini. Saya kira dengan kolaborasi ini kami yakin target yang ditetapkan oleh pemerintah dengan menurunkan 31,89 atau dengan mungkin cawe-cawe dari internasional, bantuan dari internasional, kita bisa mengurangi 43,2% di angka 1.632 juta ton karbon dioksida ekuivalen di tahun 2030 nanti. Saya yakin kolaborasi ini akan membawa hasil yang maksimal jika kita selalu bergandengan tangan untuk bisa bekerja sama. Saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 114 perusahaan yang berkontribusi dan tentu perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sudah akan ataupun mau melakukan, kita akan dorong terus. Dan kami akan sebagai media massa akan terus melakukan pemantauan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan-perusahaan inilah yang mempunyai kepedulian terhadap pengurangan emisi karbon. Sekali lagi atas nama manajemen B-Universe khususnya Investor Daily kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih sekali juga buat Pak Ahmad Denny Danuri, founder dari Bumi Global Carbon Foundation yang mempunyai visi yang sama dengan kami. Juga saya ucapkan selamat kepada 114 perusahaan yang penerima penganugerahan transparansi emisi korporasi 2023. Semoga ini menjadi pemicu kita untuk terus berbuat baik untuk bumi, untuk semesta kita saat ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jaka untuk welcoming speech-nya. Dan pemirsa, terdapat 8 kategori penilaian untuk penghargaan yang akan diberikan pada hari ini. Dan berikut kategori penganugerahan transparansi emisi korporasi 2023. Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023. Kategori Silver, kategori Silver Plus, kategori Gold, kategori Gold Plus,
kategori Platinum, kategori Platinum Plus. Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023. Kategori Green, kategori Green Elite. Dan sebelum kita mengetahui perusahaan apa saja yang berhasil menerima penghargaan pada hari ini, mari kita simak penjelasan mengenai proses penilaian penghargaan transparansi emisi korporasi dari Bapak Ahmad Denny Daruri selaku founder dari Bumi Global Carbon Foundation. Selamat siang Bapak Ahmad Denny Daruri, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Denny Daruri, founder dari Bumi Global Carbon Foundation atau yang dikenal dengan nama BGK Foundation, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para rekan-rekan perusahaan yang masuk dalam kategori transparansi perhitungan emisi tahun ini. Merupakan tahun ketiga BGK Foundation bekerja sama dengan B-Universe dalam menyelenggarakan penghargaan kepada korporasi yang dinilai terbaik menunjukkan transparansi dalam perhitungan emisi dan inisiatif menurunkan emisi. Sebelum saya menjelaskan dasar penilaian terhadap perusahaan pemenang transparansi emisi korporasi 2023 tahun ini, saya akan sedikit memaparkan terkait emisi gas rumah kaca dan cakupan-cakupan atau skup dalam emisi. Skup emisi adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengukur emisi gas rumah kaca atau GRK dari berbagai sumber dalam konteks pengelolaan emisi dan perubahan iklim. Skup emisi terdiri dari 3 kategori utama yang mencakup berbagai jenis sumber emisi, yaitu yang pertama adalah skup 1, merupakan emisi langsung dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi seperti pemakaian bahan bakar minyak. Kemudian yang kedua adalah skup kedua, merupakan emisi tidak langsung yang dihasilkan dari produksi energi yang digunakan oleh organisasi seperti listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik yang digunakan untuk mengoperasikan fasilitas organisasi. Dan yang ketiga adalah skup ketiga, merupakan emisi tidak langsung lainnya yang terkait dengan kegiatan organisasi, tetapi muncul dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan langsung oleh organisasi seperti logistik, perjalanan dinas udara, dan emisi yang dihasilkan oleh supplier dan lain sebagainya. Selanjutnya, di tengah kondisi pasca COVID-19 dan dari perubahan iklim yang semakin terasa, berbagai pihak mulai menyuarakan pentingnya pengelolaan emisi gas rumah kaca pada operasional sehari-hari perusahaan. BGK Foundation dan B-Universe berupaya mengapresiasi upaya kinerja dan pengungkapan dari perusahaan terkait emisi gas rumah kaca ini. Dalam penghargaan transparansi emisi korporasi tahun 2023 ini, sumber penilaian kami diambil dari seluruh data pada Sustainability Report atau laporan keberlanjutan perusahaan periode 2021 yang terbit di tahun 2022. Selama tahun 2022, kami mengumpulkan seluruh laporan keberlanjutan 2021 dan mulai melakukan penilaian di Januari 2023. Karena penilaian kami yang pertama adalah transparansi pengungkapan perhitungan emisi perusahaan yang terdiri dari skup 1, skup 2, dan skup 3. Serta jika terdapat perhitungan penurunan emisi yang diungkapkan perusahaan. Kemudian kriteria kedua, penilaian kami adalah melihat apakah terdapat assurance report dalam laporan
keberlanjutan yang menjamin perhitungan tersebut. BGK Foundation tidak melakukan perhitungan ulang atau memvalidasi kebenaran data yang disampaikan pada laporan keberlanjutan. Pada penghargaan transparansi penurunan emisi, kami memberikan penghargaan gelar Green Elite kepada perusahaan yang mengungkapkan adanya pencapaian dan perhitungan penurunan emisi serta perhitungan emisi termasuk dalam lingkup assurance atau verifikasi pihak ketiga independen, dan memberikan penghargaan gelar Green kepada perusahaan yang mengungkapkan adanya pencapaian dan perhitungan penurunan emisi namun tidak terdapat assurance atau verifikasi pihak ketiga independen dalam perhitungan emisi. Pada penghargaan transparansi perhitungan emisi, kami membagi 6 kategori. Penghargaan yang diantaranya adalah Platinum Plus, Platinum, Gold Plus, Gold, Silver Plus, dan Silver. Dari ke-6 kategori ini, yang membedakan adalah jumlah skop atau cakupan emisi yang diungkapkan, dan kategori Plus jika mengungkapkan emisi telah melewati proses verifikasi atau assurance. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai penganugerahan transparansi emisi korporasi 2023. Semoga dengan adanya apresiasi penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan semangat perusahaan dalam meningkatkan kontribusi terhadap upaya pemerintah untuk menangani isu perubahan iklim melalui penurunan emisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Denny Daruri selaku founder dari Bumi Global Carbon Foundation. Dan pemirsa, kita telah masuk di sesi penghargaan yang pertama, penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver. Berikut para penerima kategori Silver penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023. Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Silver. PT El Nusa Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Carun Pokpan Indonesia Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Adikarya Persero Tbk, PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT Cirebon Electric Power, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Triputra Argo Persada Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT BC Internasional Tbk, PT HM Sampurna Tbk, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, PT PLN Nusantara Power, PT Arci Indonesia Tbk. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver. Salah satunya adalah PT Triputra Argo Persada yang berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver. Dan mari kita sama-sama simak profil singkatnya. PT Triputra Argo Persada Tbk berdiri sejak tahun 2005. Posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Chandra Karya Hermanto. PT Triputra Argo Persada Tbk berhasil mencatatkan laba besar 306 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2023 dan memiliki aset sebesar 14,7 triliun rupiah pada kuartal yang sama. Adapun strategi penurunan emisi dari PT Triputra Argo Persada Tbk yakni menargetkan menjadi perusahaan netral karbon pada 2036 sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut berupaya diwujudkan perseroan dengan menerapkan praktik perkebunan yang berkelanjutan, yakni dengan meningkatkan efisiensi energi, serta melakukan pengendalian limbah, air, bahan kimia.
Selain itu, perseroan juga menetapkan kebijakan NDPE atau No Deforestation, No Expansion on Peat, and No Exploitation, dan melaksanakan penilaian terintegrasi atau NKTSKT atau nilai konservasi tinggi, stok karbon tinggi. Baik, dan telah bergabung bersama kami Bapak George Utomo selaku Direktur PT Triputra Agro Persada Tbk untuk memberikan sambutan. Selamat siang Bapak George, kami persilakan untuk boleh memberikan sambutannya, silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati founder Bumi Global Carbon Foundation, Bapak Ahmad Denny Daruri, pemimpin redaksi Investor Daily, Bapak Jaka Susila. Pertama-tama, PT Triputra Agro Persada Tbk mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada B-Universe, Bumi Global Carbon BGK Foundation, dan Harian Investor Daily atas penyelenggaraan penghargaan transparansi dan penurunan emisi koperasi 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih atas diberikannya penghargaan transparansi dan penurunan emisi koperasi 2023 kategori Silver yang diberikan kepada TAPG. Penghargaan ini merupakan dukungan yang sangat penting bagi perusahaan dalam mendorong aksi-aksi berkelanjutan, terutama terkait penurunan emisi. Melalui penghargaan ini, TAPG berharap untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk melindungi bumi. Terima kasih, selamat siang, salam. Baik, terima kasih Bapak George Utomo yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan berikutnya pemirsa, PT Adikarya Persero Tbk ini juga berhasil menerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver. Dan berikut kita sama-sama simak profil singkatnya. PT Adikarya Persero Tbk berdiri pada 11 Maret 1960 dengan Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Entus Asnawi. PT Adikarya Persero Tbk berhasil mencatatkan laba sebesar 8,45 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2023 dan total aset sebesar 39,15 triliun rupiah. Adapun strategi penurunan emisi yang diterapkan adalah efisiensi penggunaan energi listrik atau BBM untuk menekan emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, mengurangi limbah, termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 maupun non-B3, dan mengelola air limbah. Komitmen terhadap lingkungan juga diwujudkan dengan mengalokasikan biaya lingkungan sebesar 1,59 miliar rupiah pada tahun 2022 untuk membiayai berbagai program untuk menjaga keanekaragaman hayati, antara lain berupa penanaman pohon sebanyak 13.480 batang dan menangkarkan hewan atau fauna tertentu. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita Bapak Sri Mulyono selaku manajer TJSL PT Adikarya Persero Tbk untuk bisa menyampaikan sambutannya sebagai penerima penghargaan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ke panitia penyelenggara pada acara ini. Kami dari PT Adikarya dalam penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi PT Adikarya Persero Tbk untuk terus berkomitmen dalam mendukung pencapaian target dalam penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Di sisi lain, kami akan terus memaksimalkan upaya transparansi dan pengurangan emisi karbon yang telah dijalankan perusahaan selama ini, seperti efisiensi energi hingga implementasi 5R, reduce, reuse, recycle, replace, and replan. Terima kasih Pak Ahmad Denny Daruri. Terima kasih. Ya. Terima kasih dan juga kami ucapkan selamat pastinya kepada Bapak Sri Mulyono dan juga PT Adikarya Persero Tbk. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver Plus berikut ini. Penghargaan
Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Silver Plus. PT Dharma Henwa Tbk, PT Merdeka Chopper Gold Tbk, PT Kaltim Primako. Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Silver Plus. Dan selanjutnya, kita akan mengetahui para penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold. Dan berikut para penerima penghargaannya. Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Gold. PT Pelabuhan Indonesia Persero, PT Astra Grapia Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Nusa Palapa Gemilang Tbk, PT Multiprima Sejahtera Tbk, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Timah Tbk, PT Barito Pasifik Tbk, PT Astra Argo Lestari Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT XL Aksiata Tbk, PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Jaya Agra Wati Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT PP Property Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Antam Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Impact Pratama Industri Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Indika Energi Tbk, PT Beton Jaya Manunggal Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Perum Peruri, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT PP Persero Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Artagraha Internasional Tbk, PT Encephal Putra Mega Trading Tbk, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Indo Kortsa Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Merck Tbk, PT Dian Swastika Sentosa Tbk, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, PT Tripatra Engineers and Constructors, PT Lipo Karawaci Tbk, PT Surveyor Indonesia Persero, PT Aneka Gas Industri Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT MMS Group Indonesia, PT Semen Batu Raja Persero Tbk, PT Resorts Alam Indonesia Tbk, PT Mineral Industri Indonesia Persero, PT Jamkrindo. Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold. Dan salah satunya kami ingin ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold. Mari kita simak bersama profil singkatnya. 6 Juli 1965 dan listing pada Bursa Efek 14 November 1965. Posisi CEO saat ini dijabat oleh Bapak Ririk Adriansyah. PT Telkom Indonesia Persero Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar 8,44 triliun rupiah dengan total aset sebesar 278,47 rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Program pengurangan emisi yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk antara lain mengurangi pemakaian energi yang besar, baik listrik maupun BBM, untuk operasional kantor, pengelolaan data center, STO, BTS, dan lainnya. Mengurangi penggunaan energi baru terbarukan, konsisten mengelola limbah elektronik,
kemasan, kertas, dan lainnya. Mengurangi cetak SIM card dan juga voucher fisik. Restorasi dan konservasi hutan, serta penanaman mangrove dan terumbu karang. Kami ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami Ibu Dewi Simatupang selaku EVP Reporting and Compliance Investor Relations PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Ibu Dewi, kami persilahkan. Atas nama manajemen Telkom Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Deni Daruri, founder Bumi Global Carbon Foundation, kemudian kepada Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily, dan kepada B-Universe sebagai penyelenggara atas penghargaan yang sudah diberikan kepada kami. Penerimaan penghargaan ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi kami untuk terus berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi dan terus mencari cara-cara inovatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Semoga penghargaan ini dapat menjadi tonggak dalam perjuangan untuk menciptakan dunia yang lebih hijau, berkelanjutan untuk generasi mendatang. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dan pemirsa, PT Astra Grafia Tbk juga berhasil menerima penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Gold. Mari kita simak profil singkatnya berikut ini. PT Astra Grafia Tbk berdiri pada 31 Oktober 1975 dengan posisi Direktur Utama saat ini dijabat oleh Bapak Hendriks Pramana. PT Astra Grafia Tbk berhasil mencatatkan laba sebesar 25 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2023 dan membukukan aset sebesar 2,54 triliun rupiah pada kuartal yang sama. Strategi penurunan emisi yang dilakukan oleh PT Astra Grafia Tbk yaitu untuk mengurangi penggunaan air, Astra Grafia membangun instalasi pengolahan air limbah agar air dapat dimanfaatkan kembali untuk keperluan yang sesuai. Sejalan dengan kebijakan Green Office, Astra Grafia konsisten meneruskan upaya penghematan penggunaan energi dan air dan melakukan pengelolaan limbah terintegrasi yang dihasilkan dari penggunaan mesin oleh pelanggan. Kami ucapkan selamat kepada PT Astra Grafia Tbk dan saat ini juga sudah hadir bersama kita Bapak Satrio Dewandono, Chief of Business Strategy and Development and Corporate Communication PT Astra Grafia Tbk. Selamat siang Bapak Satrio, kami persilahkan. Selamat siang Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih selamat siang kepada Bapak Jaka Susila beserta jajaran tim B-Universe. Saya ucapkan selamat siang juga kepada Bapak Ahmad Deni Daruri beserta tim dari Bumi Global Carbon Foundation. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan ini yang diberikan untuk PT Astra Grafia Tbk. Penghargaan ini menjadi salah satu bukti komitmen Astra Grafia dalam menerapkan aspek ESG. Kami berharap penghargaan ini mampu memotivasi kami untuk terus berupaya dalam melakukan penurunan emisi serta terus melakukan penyempurnaan, sehingga dapat mendukung target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kami percaya bahwa penurunan emisi ini akan berdampak positif terhadap perubahan iklim, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang Bapak Ibu berikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Astra Grafia Tbk. Selanjutnya pemirsa, PT Timah Tbk juga menjadi salah satu penerima penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Gold. Mari kita simak profilnya bersama. PT Timah Tbk berdiri pada 2 Agustus 1976 dan listing pada 19 Oktober 1995. CEO saat ini dijabat oleh Bapak Ahmad Dhani Firsal. Adapun kinerja kuartal pertama tahun 2023, PT Timah Tbk antara lain membukukan total aset sebesar 12,85 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 50,3 miliar rupiah. Ada dua garis besar strategi penurunan emisi. Yang pertama, strategi penurunan dalam implementasi meningkatkan bauran renewable energy, salah satunya dengan menggunakan BBM jenis biosolar atau B35 pada operasional penambangan. Meningkatkan
efisiensi energi dan juga optimasi peralatan pada seluruh proses operasional, serta merubah sumber listrik dari baseload PLTD ke grid PLN pada unit metalurgi Muntok, digitalisasi sistem, dan upgrade teknologi seperti penggunaan tanur Ausmelt, motor listrik, sistem PLC, dan lain-lain. Circularity seperti pemanfaatan limbah. Strategi penurunan kedua adalah dalam plan long-term roadmap decarbonization sampai dengan tahun 2060. Penggunaan bahan bakar green hydrogen pada unit operasional engine. Pemasangan solar PV yang masif pada rantai bisnis perusahaan, serta substitusi MFO ke BBG. Baik pemirsa, telah bergabung bersama kita Bapak Dian Rahmandani selaku Investor Relation PT Timah Tbk. Selamat siang Bapak Dian, kami persilakan untuk boleh menyampaikan victory speech-nya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili direksi PT Timah Tbk mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi Investor Daily Jaka Susila dan beserta jajaran grup B Universe termasuk BTV, Berita1.com, serta Dewan Juri Bumi Global Carbon Foundation Pak Ahmad Deni Daruri atas penghargaan transparansi dan penurunan emisi korporasi 2023 kategori Gold kepada PT Timah Tbk. Tentunya penghargaan ini menjadi dorongan kepada kami agar kami bisa terus berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kegiatan bisnis perseroan dan lebih transparansi dalam hal pelaporan emisi demi mencapai tujuan zero net emission di tahun 2060 nanti. Berharap upaya penurunan emisi kami tersebut dapat memberikan kontribusi dalam melindungi bumi, khususnya negeri tercinta Indonesia untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dian dan pemirsa. Kita akan sama-sama langsung menyaksikan para penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold Plus. Penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold Plus. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Petrosi Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk. Selamat kami ucapkan kepada para penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Gold Plus. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama para penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Platinum. Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Platinum. PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Japfa Comfit Indonesia Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Sarana Menara Nusantara Tbk, PT Pan Brothers Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Bank Aladin Syariah Tbk, PT AKR Korporindo, PT Pancabudi Idaman Tbk, PT Star Pacific Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Bio Farma Persero. Dan pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Platinum pada hari ini. Mari kita simak profil singkatnya. PT Bank Sentral Asia Tbk berdiri pada 21 Februari 1957 dan listing di Bursa Efek pada 31 Mei tahun 2000. Posisi CEO saat ini dijabat oleh Bapak Cahya Setiatmaja.
dan memiliki total aset sebesar 1.1,322 triliun rupiah. Program ataupun strategi keberlanjutan dan pengurangan emisi yang dilakukan PT Bank Sentral Asia Tbk, yakni pengelolaan limbah dan inisiatif daur ulang sebanyak 518,1 ton sampah tahun 2022, menjalankan operasional ramah lingkungan dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1.995,8 TCO2 ekuivalen 2022. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita Ibu Rizka Utami untuk bisa memberikan sambutannya. Saya persilahkan Ibu Rizka. Iya, selamat siang Bapak Ian. Hormat Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi dari Investor Daily, Bapak Ahmad Deni Daruri, founder Bumi Global Carbon, para juri, serta rekan-rekan pemenang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada B-Universe atas penghargaan dalam hal transparansi dan penurunan emisi korporasi 2023 yang luar biasa ini. Penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi terhadap dedikasi dan kerja keras BCA yang terus menjunjung sirkular ekonomi untuk menggapai masa depan yang lebih sustainable. Kami juga menyadari bahwa transparansi adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan informasi dan membangun kepercayaan yang kokoh dengan para pemangku kepentingan kami. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada B-Universe dan Dewan Juri atas apresiasi yang diberikan kepada kami, dan selamat juga semua pihak yang berhasil mendapatkan apresiasi saat ini. Kami berharap kita dapat terus mendorong ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Rizka dan sekali lagi selamat untuk PT Bank Sentral Asia Tbk. Pemirsa, penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Platinum juga diberikan kepada PT Panca Budi Idaman Tbk. Dan berikut profil singkatnya. PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID berdiri sejak tahun 1979 dan listing di Bursa Efek pada 13 Desember 2017. Pada kuartal pertama 2023, PT Panca Budi Idaman Tbk berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 100,83 triliun rupiah dan total aset sebesar 3,15 triliun rupiah. PT Panca Budi Idaman Tbk menerapkan strategi program penurunan emisi karbon antara lain efisiensi penggunaan energi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta rutin melakukan perawatan atas aset perusahaan yang berpotensi menyumbang emisi GRK. Dan sekali lagi selamat kepada PT Panca Budi Idaman Tbk yang telah bergabung bersama kita. Juga pastinya ini ya, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk Bapak Lukman Hakim, SEM, MMSI, CSA, CRP. Selamat siang untuk Bapak Lukman Hakim. Kami persilahkan untuk boleh menyampaikan sambutannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada B-Universe, Berita 1, Majalah Investor dan Investor Daily, dan juga Dewan Juri Bumi Global Carbon yang telah memberikan penghargaan kepada kami transparansi penurunan emisi kategori Platinum kepada PT Panca Budi Idaman Tbk. Semoga penghargaan ini menjadi amanah kepada kami untuk selalu menjadi yang terbaik yang kepada masyarakat Indonesia, investor dan stakeholder lainnya, juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan bisnis yang berkelanjutan. Selain penurunan emisi korporasi, kami juga mencanangkan ESG, Environment, Social, and Good Corporate Governance untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk aspek lingkungan hidup, kami telah melakukan daur ulang sampah plastik, kemudian sumbangan air bersih, kemudian pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman bibit mangrove. Belum lama ini kami telah melakukan penanaman mangrove di daerah Tanjung Pasir, Tangerang. Melalui penanaman mangrove ini untuk bertujuan mereduksi emisi karbon, yang mana kegiatan ini, penanaman mangrove ini sebanyak 18.000 bibit mangrove di tahun 2022 dan 5.000 bibit mangrove di bulan Mei tahun 2023. Di masa yang akan datang, kami akan mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidup sebagai upaya mereduksi emisi karbon.
emisi karbon dengan melalui memaksimalkan efisiensi energi, kemudian pelestarian lingkungan hidup, dan kami yakin akan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia serta menciptakan nilai tambah bagi perseroan. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan segera mengetahui para penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi tahun 2023 kategori Platinum Plus berikut ini. Penghargaan Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi 2023 kategori Platinum Plus. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Pertamina Persero, PT ABM Investama Tbk, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Asia Pulp and Paper APP Sinarmas, PT Bumi Resources Minerals Tbk, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pertamina Geothermal Energi Tbk. Kami ingin mengucapkan selamat tentunya kepada seluruh penerima penghargaan transparansi perhitungan emisi korporasi 2023 kategori Platinum Plus. Dan salah satunya adalah PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yang berhasil menjadi salah satu penerima kategori tersebut. Mari kita simak bersama profil singkatnya. PT Pertamina Geothermal Energi Tbk berdiri sejak tahun 2006 dan listing di Bursa Efek pada 24 Februari 2023. Laba bersih yakni sebesar 127,32 juta US dollar. Adapun program atau strategi penurunan emisi yang dijalankan oleh PT Pertamina Geothermal Energi Tbk yakni melakukan IPO untuk mengembangkan panas bumi di Indonesia serta pengembangan sektor panas bumi menjadi salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Kami ucapkan selamat tentunya kepada PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atas penghargaan yang diterima. Dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energi Tbk, Ibu Kitty Andora. Selamat siang Ibu Kitty, kami persilakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Founder Bumi Global Carbon Foundation, Bapak Ahmad Deni Dahuri, Pemimpin Redaksi Investor Daily Bapak Jaka Susila dan B-Universe sebagai penyelenggara. Syukur Alhamdulillah atas penghargaan yang telah diberikan kepada PT Pertamina Geothermal Energi Tbk pada kesempatan ini. Dan saya mewakili manajemen PT Pertamina Geothermal Energi Tbk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada kami sebagai salah satu perusahaan yang leading di bidang energi baru terbarukan di Indonesia, dan juga sebagai salah satu emiten yang baru bergabung di bursa saham. Penghargaan ini akan terus memacu kami untuk meningkatkan berbagai upaya strategik dan inisiatif untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca, dan semoga PGI Tbk dapat terus meningkatkan kepercayaan publik dan senantiasa dapat optimal dalam mengelola bisnis geotermal yang menjadi salah satu pilar utama dalam upaya transisi energi Indonesia menuju pencapaian target net zero emission baik di nasional maupun global. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara dan Dewan Juri, serta selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kitty atas sambutannya dan sekali lagi selamat untuk penghargaan yang diterima. Dan pemirsa, PT Bukit Asam Tbk juga berhasil menerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi 2023 kategori Platinum Plus. Dan berikut kita simak profil singkatnya.
PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berdiri tanggal 1 Maret 1981 dan listing di Bursa Efek pada 23 Desember 2002. Pada kuartal pertama tahun 2023, PT Bukit Asam Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar 127,32 juta US dollar dengan total aset sebesar 46,3 triliun rupiah. Strategi program penurunan emisi karbon yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk diantaranya dekarbonisasi operasi melalui elektrifikasi peralatan pertambangan, reklamasi penggunaan panel surya untuk mendukung fasilitas pertambangan, dan melakukan studi CCUS atau Carbon Capture Utilization and Storage. Dan selamat pastinya kami ucapkan kepada PT Bukit Asam Tbk. Dan kali ini kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh PT Bukit Asam Tbk, yaitu Bapak Fenpri Sagara selaku General Manager Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam Tbk. Selamat siang Bapak Fenpri, kami persilakan waktunya untuk Anda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily dan jajaran, Bapak Ahmad Deni Daruri, founder Bumi Global Carbon Foundation, selaku juri pada award ini, dan B-Universe selaku penyelenggara. Mewakili jajaran direksi dan manajemen Bukit Asam, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan kepada PT Bukit Asam dalam ajang penghargaan ini. Apresiasi ini membuktikan bahwa kami sudah on the track dalam program pengurangan emisi karbon, dan kami sampaikan juga bahwa PT Bukit Asam mendukung sepenuhnya program pemerintah untuk menuju net zero karbon pada tahun 2050. Semoga pencapaian ini semakin memacu semangat kami untuk terus bergerak, menciptakan inovasi dan karya yang terus-menerus memberikan dampak terhadap pengurangan emisi dalam aktivitas operasional pertambangan. Insya Allah ini juga membuktikan bahwa kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan. Dan ini tentunya menjadi penyemangat baik Bukit Asam maupun teman-teman lainnya yang bergerak di industri pertambangan. Sekali lagi, terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PT Bukit Asam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fenpri Sagara dan selamat sekali lagi. Dan selanjutnya pemirsa, PT Cikarang Listrindo Tbk juga berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023 kategori Green Elite. Mari kita simak profil singkatnya. PT Cikarang Listrindo Tbk berdiri tahun 1990 dan listing di Bursa Efek pada 14 Juni 2016. Posisi CEO saat ini dijabat oleh Andrew K. Labaika. Program ataupun strategi penurunan emisi yang diterapkan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk antara lain melakukan implementasi atas rekomendasi Task Force on Climate Related Financial. Yang merupakan bentuk komitmen dan juga kontribusi nyata dalam pencegahan perubahan iklim. Perseroan juga di sini berhasil menerapkan target pengurangan emisi GRK sebanyak 20% pada tahun 2030. Ini juga selaras dengan komitmen kontribusi nasional dalam pengurangan emisi sektor energi. Dan untuk itu kami ucapkan selamat pastinya kepada PT Cikarang Listrindo Tbk atas penghargaan yang diterima. Saat ini juga sudah bergabung bersama kita Corporate Planning Project and ESG General Manager, Bapak Sami Sivola. Hello, good afternoon Mr. Sami Sivola, time is yours. Hi, good afternoon to everyone. On behalf of the company, PT Cikarang Listrindo, I want to deliver our extended gratitude to Investor Magazine, Bumi Global Carbon Foundation, and Ahmad Deni Daruri for receiving the special awards. My name is Sami Sivola and I hold the position of General Manager and Head of Environmental Sustainability Team in the company. Thank you for the trust and the awards of Transparent Emission Reduction and Green Elite category and Emission
calculations in the Platinum Plus category. We're truly grateful that our efforts are acknowledged on these important subjects, and we got these awards. Our company intensively drives for the clean and sustainable future. Therefore, we always do our best to operate in a sustainable way and to continue to carry out various initiatives to achieve our targets on emission reductions. Please receive the award. We'll also greatly support our ESG programs, showing that we're on the correct road to reach the targets of emission reductions and the company report. Yeah. Once again, thank you so much for the awards, and we should continue on the road to more sustainable future in Indonesia. Thank you. Thank you so much Mr. Sami Zevela and congratulations once again to PT Cikarang Listrindo Tbk. Pemirsa, kita juga akan segera mengetahui penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi 2023 kategori Green. Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023 kategori Green. PT Bank Mega Tbk, PT Astra Grafia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Nusa Palapa Gemilang Tbk, PT Barito Pasifik Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Antam Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Indika Energi Tbk, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Bank MyBank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, PT Cisadane Sawit Raya Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, PT Mark Tbk, PT Dian Swastika Sentosa Tbk, PT HM Sampurna Tbk, PT PLN Nusantara Power, PT Tripatra Engineers and Constructors, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Jamkrindo. Selamat kami ucapkan kepada para penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi kategori Green. Dan PT Jamkrindo berhasil menjadi salah satu penerima untuk kategori tersebut. Kita simak profil singkatnya berikut ini. PT Jamkrindo berdiri pada tahun 1970. PT Jamkrindo berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,28 triliun rupiah pada tahun 2022. Adapun program atau strategi penurunan emisi yang telah dijalankan antara lain, Jamkrindo memiliki strategi untuk optimalisasi sinergi BUMN, penguatan integrasi proses dengan mitra, terutama e-subrogasi, dan inisiasi layanan UMKM konsultasi. Untuk dapat meningkatkan potensi produk penjaminan, Jamkrindo memperluas jangkauan pelayanannya melalui integrasi dengan holding dan mengoptimalkan brand preference di mata pelanggan sebagai anggota holding. Baik, sekali lagi selamat kepada PT Jamkrindo. Dan berikutnya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk juga berhasil menerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi kategori Green. Dan berikut profil singkatnya. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berdiri pada 2 November 1984 dan listing di Bursa Efek pada 26 Mei 2008. Posisi CEO saat ini dijabat oleh Bapak Erwin Ciputra.
Hingga bulan Maret 2023, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar 8,5 juta US dollar dengan total aset sebesar 4,88 miliar US dollar dan program atau strategi keberlanjutan dan pengurangan emisi yang diterapkan oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk antara lain melakukan penghijauan dengan menanam ribuan pohon bakau, meminimalkan limbah dengan mengganti jaringan dengan semi-bulk containers sebagai sarana transportasi produk dan material. Hemat energi dengan menggunakan turbine ventilator di semua gedung dan pabrik. Kami ucapkan selamat kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atas penghargaan yang diterima. Dan telah bergabung juga bersama kita pemirsa, Direktur Legal, External Affairs and Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Bapak Edi Rifai. Selamat siang Bapak Edi, kami persilakan untuk boleh menyampaikan sambutannya. Selamat siang, terima kasih. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Deni Daruri, Founder Bumi Global Carbon Foundation, Bapak Jaka Susila, pemimpin redaksi koran Investor Daily, beserta seluruh Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara Transparansi Emisi Korporasi 2023 secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bumi Global Carbon Foundation dan Berita Satu kepada Chandra Asri sebagai upaya kami untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan penurunan emisi karbon secara berkelanjutan. Chandra Asri memiliki komitmen untuk selalu menjadi mitra pertumbuhan terpercaya yang memberikan kontribusi yang berarti bagi banyak pihak, termasuk dalam memitigasi perubahan iklim. Kami telah menyusun Green Manufacturing Roadmap untuk meningkatkan kinerja pengelolaan berkelanjutan dalam kegiatan usaha sebagai upaya untuk mendukung pemerintah mencapai target NDC atau National Determined Contribution serta SDGs. Dalam peningkatan kinerja tersebut, kami fokus pada program pengurangan jejak karbon, terutama dalam proses produksi, pemakaian energi, dan sumber-sumber emisi dari operasional pabrik, termasuk diantaranya dengan mengadopsi teknologi dan proses yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, dan kami ukur melalui proses life cycle analysis atau disebut dengan LCA. Kami juga selalu mencari peluang hijau untuk mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai inisiatif ini kami lakukan sekaligus untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan, pemegang saham, penyedia modal, serta Indonesia tentunya. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengkomunikasikan seluruh inisiatif pengelolaan dan penurunan emisi menjadilah sangat penting. Penghargaan yang kami dapatkan hari ini sekaligus menjadi pendorong bagi kami untuk terus memberikan perbaikan dalam mengkomunikasikan inisiatif keberlanjutan perusahaan secara transparan dan dapat dipercaya. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaan ini dan selamat atas penghargaan yang diterima oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan selamat sekali lagi kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk juga berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi kategori Green. Mari kita simak profil singkatnya. PT Semen Indonesia Persero Tbk berdiri pada 7 Agustus 1957 dan listing di Bursa Efek pada 8 Juli 1991. Posisi CEO saat ini dijabat oleh Bapak Doni Arsal. PT Semen Indonesia Persero Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar 562 miliar rupiah dengan total aset sebesar 80,96 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2023. Adapun strategi atau target penurunan emisi yang diterapkan
yakni SIG berkomitmen mengurangi 27% emisi CO2 per ton semen, ekuivalen pada 2030 dibandingkan dengan tahun 2010 dengan program-program pengurangan faktor clean care, pergantian bahan bakar fosil dengan biomasa dan bahan bakar terbarukan lainnya pada proses produksi semen, peningkatan efisiensi energi dan penggunaan listrik terbarukan dengan pemasangan panel surya dan pemanfaatan teknologi waste heat recovery power generation. Kami ucapkan selamat kepada PT Semen Indonesia Persero Tbk dan saat ini juga sudah bergabung bersama kita General Manager of Corporate Communication PT Semen Indonesia Persero Tbk, Bapak Arief Gunawan Sulistiono untuk bisa menyampaikan sambutannya. Selamat siang, Bapak. Kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Saya mewakili Ibu Vita Mahrini, Corporate Secretary SIG dan Manajemen SIG, mengucapkan salam takzim dan penghormatan pada Chief Jaka Susila, pemimpin redaksi Investor Daily, dan Bapak Ahmad Deni Daruri, founder Bumi Global Carbon, serta B-Universe yang secara serius melakukan pendataan, analisis, dan scoring atau pengukuran terhadap inisiatif penurunan emisi karbon di kalangan pelaku usaha nasional. Penghargaan transparansi emisi korporasi 2023 ini, Bapak Ibu semua, sejalan dengan semangat kami di insan SIG untuk senantiasa bekerja melampaui jangkauan atau go beyond next. Tidak berhenti hanya memimpin industri solusi bangunan nasional dengan operational excellence, SIG juga berharap untuk menciptakan legacy bahwa produk dan jasa kami, khususnya produksi semen, itu semakin sustainable dengan jejak karbon yang semakin menurun. Tadi disebutkan dengan inisiatif misalnya penggunaan energi yang ramah lingkungan, kemudian juga inovasi yang berujung pada penurunan emisi karbon dalam proses produksi kami, dan juga pada penciptaan produk-produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami bersyukur atas pemberian anugerah transparansi emisi korporasi 2023 ini dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada B-Universe, Investor Daily, dan Bapak Ahmad Deni Daruri, dan juga mengucapkan selamat kepada para penerima anugerah transparansi emisi korporasi 2023 yang lain. Salam berkelanjutan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief dan sekali lagi selamat untuk penghargaan yang diterima. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan mengetahui para penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi 2023 kategori Green Elite. Dan berikut para penerima penghargaannya. Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi 2023 kategori Green Elite. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Bumi Resources Tbk, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Pertamina Persero, PT Cikarang Listrindo Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Kaltim Primaco, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi 2023 kategori Green Elite. Dan pemirsa, PT Pupuk Kaltim atau Kalimantan Timur ini berhasil menjadi salah satu penerima dalam kategori ini dan mari kita simak profil singkatnya. PT Pupuk Kalimantan Timur berdiri pada 7 Desember 1977.
Posisi direktur saat ini dijabat oleh Bapak Rahmat Pribadi. PT Pupuk Kalimantan Timur ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 14,5 triliun rupiah pada tahun 2022. Dan jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 137% dibanding tahun 2021. Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk urea terbesar di Indonesia dengan misi menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan solusi inovatif dan berdaya saing di bidang agribisnis dan kimia untuk masa depan yang berkesinambungan. Pupuk Kaltim merupakan pionir dalam transformasi hijau industri petrokimia. Salah satu yang menjadi fokus Pupuk Kaltim saat ini adalah ESG. Melalui berbagai program diantaranya pengembangan green ammonia, pembangunan pabrik soda ASH, community forest, dan pemanfaatan energi baru terbarukan. Saat ini Pupuk Kaltim menduduki peringkat tertinggi di dunia kategori agrochemical berdasarkan ESG Risk Rating Morningstar Sustainalytics melalui berbagai program dan pencapaian. Pupuk Kaltim berkomitmen untuk berkontribusi pada lingkungan hidup dalam upaya dekarbonisasi yang menargetkan penurunan emisi sebanyak 32% serta mendukung upaya net zero emission pemerintah di tahun 2060. Selamat kepada PT Pupuk Kaltim Indonesia dan telah bergabung juga bersama kita pastinya Direktur Utama PT Pupuk Kaltim atau Kalimantan Timur yaitu Bapak Rahmat Pribadi untuk boleh menyampaikan sambutannya. Selamat siang Bapak Rahmat, kami persilakan waktunya untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mewakili Pupuk Kaltim atau yang sering disebut PKT, ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada B-Universe, Koran Investor Daily, dan tentunya Bumi Global Carbon Foundation atas apresiasi yang diberikan kepada kami berupa penghargaan, transparansi penurunan emisi korporasi kategori Green Elite, dan transparansi perhitungan emisi korporasi kategori Platinum Plus. Bagi PKT, ESG bukan sekedar kepatuhan, tapi sudah menjadi cara hidup atau way of life. Kami memulai dari perencanaan dengan orientasi ESG dan mengukur kinerja kami pun dengan ESG. PKT sebagai produsen urea terbesar di Asia Tenggara juga berkomitmen menjadi pionir dalam transformasi hijau industri petrokimia. Dan raihan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh insan PKT yang senantiasa berkomitmen bersama dengan perusahaan dalam menggali inovasi dan teknologi serta menekan praktik bisnis berkelanjutan di lingkup PKT. Untuk itu, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kami yang setinggi-tingginya bagi seluruh insan PKT yang telah mendukung komitmen perusahaan dengan upaya terbaiknya, dan semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Demikian yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. PKT, future is ours. Terima kasih Bapak Rahmat Pribadi dan sekali lagi selamat untuk PT Pupuk Kaltim. Dan pemirsa, PT Pertamina Persero juga berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan transparansi penurunan emisi korporasi 2023 kategori Green Elite, dan berikut profil singkatnya. PT Pertamina Persero berdiri sejak tahun 1957 dengan Direktur Utama saat ini, Ibu Nike Widiawati. PT Pertamina Persero berhasil membukukan laba bersih sebesar 56,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Program ataupun strategi penurunan emisi yang dijalankan oleh PT Pertamina Persero diantaranya pengurangan non-routine emissions dari proses yang digunakan untuk bahan bakar penggunaan sendiri dan untuk pasokan gas ke pelanggan sebanyak 69,7% dengan peralatan yang lebih efisien. Mengembangkan strategi holistik yang disampaikan melalui dua pilar, yakni dekarbonisasi aktivitas bisnis dan pengembangan bisnis hijau baru. Untuk itu kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Pertamina Persero atas penghargaan yang diterima. Baik pemirsa, seluruh penghargaan telah diumumkan dan para penerima juga telah menyampaikan sambutannya.
Maka sebelum kita menutup rangkaian acara kita hari ini, mari sama-sama mendengarkan terlebih dahulu closing speech dari pemimpin redaksi Investor Daily, Bapak Jaka Susila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada para penerima penganugerahan transparansi emisi korporasi 2023. Kita berharap penganugerahan ini, penghargaan ini, apresiasi ini bisa memacu kita semua, tidak hanya perusahaan penerima, tapi kami di media massa juga dengan stakeholder yang lain bisa membuat bumi ini semakin bersih, bumi ini semakin nyaman untuk kita tinggali dan melakukan doing bisnisnya dengan baik juga. Saya kira ini suatu langkah yang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan penerima penganugerah transparansi emisi korporasi 2023 ini, dan ini bisa menjadi role model, menjadi contoh bagi semua perusahaan di Indonesia, terutama untuk semakin berperan dalam membuat bumi Indonesia semakin bersih. Sekali lagi terima kasih kepada para penerima penghargaan. Semoga ini sekali lagi menjadi pemicu kita untuk terus memberikan kontribusi kepada bumi Indonesia yang lebih bersih lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaka dan Triwi dan juga pemirsa. Demikianlah seluruh rangkaian acara penghargaan penganugerahan transparansi emisi korporasi 2023. Kami tentunya ingin mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini bisa jadi motivasi baru tentunya untuk memacu kinerja di tahun-tahun mendatang dalam usaha mengurangi emisi karbon di Indonesia. Betul sekali Melisa, dan yang pasti atas nama seluruh kerabat kerja dan tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Triwidiatmoko dan saya Melisa Agil berundur diri, dan sampai jumpa dalam penganugerahan transparansi emisi korporasi selanjutnya.